Ya mungkin Tuhanlah yang melatih dan memantaskan itu sendiri gitu. Karena apa? Halo teman-teman sahabat seperjalanan, ketemu lagi di podcast Project. Selamat datang di podcastnya para imam dan para frater Projo Jakarta. Kesempatan kali ini kita akan membahas tema Advent yang ketiga. Judulnya Kami Siap Membantumu. Saya udah ditemani dua rekan yang luar biasa. Nama saya Arvin. Lalu ini Bernard, ini Ludo. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Luar biasa. Luar biasa, yes. Nah, teman-teman, tema yang ketiga itu soal bantuan. Kita dengerin dulu Injilnya dari Injil Lukas. Silakan, Frater Bernard. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasanya? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan perbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaknya kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Begitu. Iya. Baik. Injilnya Lukas 6 ayat 34 sampai 36. Gitu. Maksud dari gue udah opening, Bernard baca Injil. Berarti penjelasan Biblisnya ada di Ludo nih kalau kayak gini. Cocok. Jangan dong. Kita harus ke ahlinya. Gak boleh itu sembarang ditafsirkan, gak boleh. Gak boleh. Injil ini cocok sebenarnya buat Malah Ludo. malah jadi susah ya. Cocok boleh. Tapi Tapi tafsir dari yang yang Apa? berhak untuk Untuk menafsirkan tuh menafsirkan nggak boleh nggak boleh main-main. sembarangan Aduh, orang. Iya. Jadi gimana, Dok? Ya, Apa kesannya nih soal Injil ini nih? Ngejek. Iya nih, di sini ada tulisan begini nih. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Ya dan Allah. terhadap orang-orang jahat. Siapa yang nggak tahu berterima kasih? Gak tahu siapalah. Iya. Ya jadi gimana, Prof? Prof Bernard gimana, Prof Bernard? Aduh. Prof Bernard gimana? Ya kan temanya saling membantu ya. Ya kami ini bertiga satu angkatan ceritanya dan Ceritanya, wow. Ceritanya doang. ya gitu tuh. Dua orang ini kayak begitu. Tapi begini teman-teman, yang namanya hidup bersama itu saling membantu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang sebenarnya umum dilakukan. Dan buat saya itu sesuatu yang penting karena itu wujud kita mengasihi yang paling konkret. Kalau ada yang butuh bantuan, dibantu. Itu dulu. Gimana, Dok? Jangan ngeles lagi. Bagus. Udah. Cukup ya? Cukup ya. Merangkum. Kita sudahi ya. Coba, Dok, pengalaman apa menolong atau ditolong orang gitu. Ada nggak, Dok? Pengalaman ya. Tadi kan memberi kasih, mungkin kasih. Pengalaman dikasihi ya. Gue punya pengalaman, ini gue merasa ya ini menjadi karya Tuhan dan ini akhirnya juga mendorong gue untuk mengasihi juga. Kalau ya pengen gue ungkapin ya pertama-tama tuh puji syukur dan sukacita gue bisa berjalan sampai saat ini nih, Karena apa ya? Ya tentu bukan karena ya khususnya menjalani panggilan sampai saat ini ya bukan karena gua pantas gitu. Kalau ngelihat dari perjalanan hidup gua dari
sebelum masuk seminari sampai sekarang. Ya mungkin Tuhanlah yang melatih dan memantaskan itu sendiri gitu. Karena apa? Ya pertama, kalau mungkin teman-teman udah pernah dengar bahwa ya kisah-kisah waktu gua sebelum masuk seminari ya, Gimana tuh, gimana? ya malas, terus juga malas belajar. Padahal kan Romo juga ya gimana kalau malas belajar ya. Coba bayangin. Dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi? Ini nggak terpercaya nanti. Terus juga tangan lu ngapain sih? dingin. Dingin. Terus sama biar ngilangin grogi deh. Oh, grogi. Ini pemirsa grogi katanya. Terus juga pemalu ya kan, pemalu. Terus juga ya dulu mandiri aja tuh, hidup mandiri tuh kayaknya mustahil gitu. Dulu aja kalau mau makan, Bu, ambilin makan ya kan. Terus nyuci baju juga dicuciin. Gimana bisa? Tapi ya yang menjadi perubahan terbesar gue ya, dan ini menjadi sesuatu yang mengagetkan juga ketika gue diterima di seminari. Itu mengagetkan sih sebenarnya. Orang tua lu shock juga gimana? Di mana di titik itu tuh gue merasa berharga dan berarti, bahwa ya orang kayak gue gini ya, kalau dibandingin Bernard gitu ya, dibandingin Bernard, dia mungkin udah rajin dari kecil, udah di depan di depan meja belajar, mungkin matinya juga pas belajar, ya kan? Di perpus matinya. Terus juga aktif di mes dinar. Gua mes dinar setiap mau tugas ya udah ambil orang. Lagi semangatnya keambil orang. Dulu di Bekasi banyak banget umatnya. Oh gitu. Ya udahlah, akhirnya mengundurkan diri. Mengundurkan secara pelan-pelan. Iya. Nah, yang mengagetkan tuh, kok orang kayak gua gini diterima di seminari. Ya Tuhan gitu kan, bersyukur dan berharga. Ya gue merasa berarti ini kan kesempatan bahwa kasih Tuhan tuh senantiasa diberikan gitu Pada lo? Iya. Dan nggak pernah kita tuh nggak pernah telat pasti. Tuhan tuh membuka peluang pertobatan itu. Ya akhirnya gue sungguh-sungguh benar, setelah masuk seminari ya gue mencoba untuk rajin belajar mandiri dan sebagainya. Ya untuk ya membagikan lagi rahmat Tuhan ini ke nanti orang-orang yang dilayani. Ya Oke, itu daripada sih yang kita dengerin Ludo makin panjang ya. Iya nih dari tadi tuh ini mana hubungan sama Nggak ada hubungannya ya? Enggak, tapi tadi ujungnya itu kelihatan. Kasih, Nah, betul. merasa Kasih. dikasihi Tuhan, lalu kemudian dia mau balas itu dengan meneruskannya pada orang lain. Betul. Jadi Betul. kami ini adalah korban kasihnya Ludo. Gitu ya. Dia selalu mengasihi kami, entah caranya bagaimana. Begitu. Iya. Sekarang Sekarang dia nih, Bernard. Arvin dong. Sekarang siapa ya? Arvin dong. Iya dong. Arvin dong. Iya dong. Oh, biar Bernard terakhir ya. Iya, biar Bernard yang menyimpulkan. Bernard menyimpulkan. Ya udah, cepat Kil. Apa pertanyaannya? Hah? Ya apa lu yang bikin pertanyaan? Dikasih Tantangan. Kasih ya. Kan lu Oke. peduli banget nih sama banyak orang-orang kecil. Sampai lu sendiri dilupain. Jatuh kan dulu. ini ambruk semua, Pak. Nah, yang mengesan tuh waktu gue tuh ngeliat kasih itu dari dari pengalaman pastoral waktu itu. Ini bukan pengalaman kasih gue sih, pengalaman kasihnya orang lain. Jadi kan waktu itu gue sama Bernard deh kalau nggak salah tingkat 4 di rumah sakit St. Carolus ya. Bernard itu di bagian pastoral care. Nah gue di unit Carlo. Unit Carlo itu untuk teman-teman yang secara khusus menderita HIV/AIDS. Dan banyak orang di sana yang karena didiagnosis HIV/AIDS lalu kayak harapan hidupnya habis kayak gitu. Pernah suatu kali ini ada seorang perempuan cakep, lalu kemudian
saya sama Suster Fancy duduk di di ruangan itu. Suster Fancy ngasih suratnya dan kemudian suratnya itu keluar hasilnya bahwa dia positif. Perempuan ini nangis lama sekali. Setelah agak tenangan kemudian Suster Fancy nanya, kamu ada apa kayak gitu, apa yang bisa saya bantu kayak gitu. Terus dia jawab, oh saya 2 minggu lagi mau nikah suster kayak gitu. Kalau begini saya harus bicara apa ke calon saya kayak gitu. Lalu kemudian suster itu ngasih sesuatu yang bagus. Dia kasih Suster Fancy ngasih nomor HP-nya. Kalau kamu mau panggil orang tuamu, ketemukan dengan saya kayak gitu. Saya jamin bahwa pasanganmu nggak tertular. Kamu masih bisa mengandung anak yang nggak kena HIV/AIDS. Dan kamu masih bisa bersosialisasi seperti orang-orang pada umumnya. Bayangin, orang yang nggak punya harapan tapi sampai satu titik karena diberikan api, cahaya baru oleh Suster Fancy di ruangan itu, dia jadi hidup kembali dan ya gitu. Itu sih yang bikin gua iya Pengen kenapa? pengen kena HIV. Enggak, maksudnya kena kasih Allah. Ya positif, bukan kena HIV. Udah lama Iya. temen angkatan Ikatan, masih iya. nggak paham tuh. Nah, lu udah gue udah. Bernard dong Nah, sekarang. terakhir Ini nih udah ngomong dari tadi. teman-teman project. Teman-teman pemirsa semua, tadi sekalian promosi di Keuskupan Agung Jakarta ada unit pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit Saint Carolus. Namanya unit Carlo. Bagi teman-teman atau pemirsa yang berbeban karena situasi itu atau kenalan yang butuh bantuan, bisa ke sana. Saya jamin, kami yakin di sana akan ada titik-titik harapan, akan muncul lagi supaya hidup kita nggak habis. Karena ketika ada penderitaan, ketika ada kesusahan, itu justru kita dipanggil untuk menunjukkan bela rasa kita, sama seperti Yesus sendiri tadi mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Justru ketika ada situasi-situasi batas, ketika ada momen-momen berat, kita semua dipanggil untuk berbela rasa, murah hati sama orang-orang yang menderita. Sama seperti Yesus sendiri sudah melakukannya lewat macam-macam mujizat, lewat pengajaran, tapi yang lebih penting lagi adalah kesaksian dia. Dia mau rela datang, pertama menjadi manusia, hidup sederhana, miskin sebagai manusia, lahir di kandang yang simpel, temannya para gembala dan rakyat jelata. Di akhir hidupnya dia akhirnya juga wafat secara tragis di kayu salib. Bangkit demi siapa? Ya demi kita-kita ini supaya selamat. Natal sama salib, dua-duanya bukti bahwa Tuhan akan selalu hadir menolong kita. Itu begitu. Amin, saudara-saudara. Amin. Kelihatan ya saudara-saudara mana yang ada isinya, mana Yang menimpang, mana yang sesat kayak gitu. Ini mereka merendah untuk meroket pemirsa. Nah, jadi sebenarnya mereka itu wah gitu loh. Cuma itu aja, saya korban. Oke. Enggak lah, Bernard lah yang itu. Nah, oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Sebentar, gue buka contekan dulu. Perasaan satu pertanyaan doang tadi. Bagaimana usaha kita untuk melihat kasih Tuhan? Mulai dari siapa ya? Mulai dari gue dulu. Usaha untuk ngelihat kasih Tuhan itu dengan refleksi. Refleksi itu bercermin itu kayak orang nyisir aja kayak gitu. Oh, ini rambutnya agak berantakan kayak gitu. Kalau di sini ada TV bisa dibuat untuk bercermin juga. Ini di sini ada jerawat kayak gitu. Nah, jadi cara ngeliat kasih Tuhan tuh, apakah yang udah aku lakukan sehari ini itu membuatku lebih jauh dengan kasih itu atau lebih dekat dengan kasih itu. Contoh, beberapa waktu lalu itu ada pertandingan Piala Dunia.
karena frater-frater suka nonton, maka kemudian ada orang-orang baik yang mana ngasih atau ya bukan ngasih sih, tapi apa ya, ikut meramaikan piala tontonan itu. Kayak misalnya Romo Edi ikut, lalu kemudian Romo Wilfried ikut, kayak gitu, Romo Ricky ikut. Dan ini kan yang membuat kita bisa klop sebagai satu keluarga, dan di situ merasa dikuatkan sungguh-sungguh. Gitu sih. Yang lain? Setuju. Cukup. Cukup. Jangan gitu, Pak. Terus gimana? Oke. Cara lu gimana? Cara lu? Debat. Iya, setuju. Refleksi itu penting. Lihat pengalaman sehari-hari, cari makna dari pengalaman itu. Tapi juga penting itu melihat ke sekitar. Melihat ke sekitar itu, lihat orang-orang di sekitar kita maksudnya. Ada yang butuh dibantu apa enggak? Karena dengan itu juga kita melihat bahwa diri kita sebenarnya dipanggil untuk mengasihi dan menolong orang lain. Frater Arvin itu inisiatifnya tinggi. Dia tuh lihat teman-teman tukang yang kerja di Samadhi itu susah, nggak bisa nonton karena TV analognya itu udah berubah jadi TV digital, sementara mereka itu kesulitan dapat decodernya. Lalu dia inisiatif, ajak teman-temannya yang lain patungan untuk bisa menyediakan barang itu. Nah, dan yang patungan paling tinggi adalah Frater Bernard. Tipu. Dan yang nggak patungan gitu. Tahu ya siapa yang nggak patungan ya, Ibu Bapak ya. Jadi oke lah, intinya adalah nggak patungan gua nih. Intinya teman-teman semua melihat ke sekitar itu latihan yang penting. Mendengarkan siapa yang butuh bantuan, melihat orang lain butuh apa, lalu merasa-rasa, tapi dengan pola pikir mereka, bukan dengan kita kira-kira dia butuhnya apa. Itu saya rasa juga penting. Di samping refleksi, kita belajar untuk mengasihi, karena dengan belajar begitu kita akan makin kenal sebenarnya Tuhan pengen kita berbuat apa sih gitu. Amin, saudara-saudara. Amin. Duduk. Ya. Mana ya? Ya kalau pengalaman kasih Tuhan itu gua rasain ya ketika mencoba melihat apa yang ada, bukan apa yang belum ada. Wah, di dalam diri. bagus Ya kan? Iya, filosofis banget kan? Apa yang ada bukan apa yang belum ada. Jadi yang ada disyukuri, nggak usah dicari-cari ya. Iya, yang ada aja yang disyukuri. Nah, yang belum ada ya sambil berharap. Kita percaya pasti akan ada yang lebih baik. Waduh, beriman sekali. Ya kalau ya yang terkadang kan yang menutupi diri kita akan kesadaran akan kasih Tuhan itu kan ya sikap egois, sikap ya menutup diri. Dan ini yang terkadang ya yang membuat kita ya lupa bahwa sudah banyak hal yang bisa kita lalui, yang udah kita lalui, entah itu dengan segala derita, entah dengan segala sukacita. Nah, terkadang kita lupa oleh satu titik masalah, mungkin satu titik masalah. Ya kalau misalnya aja kalau pengalaman itu misalnya ketika dulu pergi ke Papua pergi ke Papua gitu, tugas di Papua. Saya diutus ke Papua nih saya. Terus wah, ini kayaknya perlu ada podcast baru kalau kayak gini mah. Iya. Kurang aja. Aduh. Nah itu tuh ya pertama-tama ketika diutus itu ya ada rasa takut, rasa khawatir. Padahal sebelumnya saya sudah melewati berbagai hal yang di luar dugaan. Ya lulus skripsi. Itu di luar dugaan. Iya, di luar dugaan itu. Hampir kagak lulus. Masuk rumah sakit itu ya. Masuk rumah sakit DB, coba bayangin. Banyak dramanya. Tapi ketika udah lulus seneng nih.
Nah, diutus ke Papua. Ya, ke Papua, malaria, terus ditombak dan sebagainya. Itu gambaran-gambaran. Gambaran. Tapi ya itu ketika menutup diri terhadap pikiran-pikiran itu, ya apa yang sudah dilewati itu ya benar-benar ya sambil lalu gitu. Tapi kemudian kalau membuka diri lagi itu menjadi titik-titik semangat hidup, pengalaman-pengalaman dulu yang sudah dilewati, dan membuka diri akan pengalaman baru, dibukakan lagi kasih yang baru. Di Papua nggak seperti apa yang saya bayangkan. Saya disayangi oleh umat di sana, ya kan? Ya bisa tetap bertahan di tengah ada malaria. Terus juga ya akhirnya bisa melayani dan kembali lagi sekarang. Oke. Masih hidup. Ya. Tepuk tangan untuk Ludo. Wih. Yang butuh pertanyaan soal di Papua ditulis di komen. Nanti kita bahas di podcast berikutnya. Bapak. Ini udah kelamaan nih. Itu udah kelamaan. Oke, terakhir. Satu kalimat. Apa harapannya untuk Natal ini? Dimulai dari saya dulu. Semoga, satu kalimat aja ya. Iya. Semoga Natal ini banyak orang semakin terbuka untuk datang lagi ke gereja. Amin. Semoga di Natal ini apa ya? Harapan-harapan kita itu dapat jawaban dari Tuhan. Amin. Amin. Duduk. Semoga kita senantiasa dikuatkan dalam pengharapan kita untuk menyambut Tuhan di masa Natal nanti. Amin. Ya beginilah kami, teman-teman. Kami ya. Mohon maaf untuk semua salah-salah kata dan apa ya? Ya itulah semuanya ya. Ya. Kalau ada yang nggak berkenan di hati saudara-saudara. Demikian podcast Project. Mohon subscribe, follow, komen, like video Project, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.